Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hukum syarah dan pembagiannya. Untuk lebih memahaminya, langsung saja kita simak dari video yang sudah saya buat ini. Hukum syarah, pengertian hukum syarah. Hukum syarah adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. 2. Pembagian hukum syarah. Hukum syarah terbagi dua macam. Yang pertama, hukum taklifi adalah firman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat atau meninggalkan. B. Hukum wadi adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebab, syarat, atau penghalang dari sesuatu yang lain. Untuk lebih memahami hukum taklifi yaitu 1. Wajib. A. Pengertian wajib. Wajib secara etimologi adalah tetap atau pasti, sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, ahli hukum Islam Irak, wajib berarti sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dilaksanakan oleh orang mukallaf atau objek hukum, dan apabila dilaksanakan akan mendapat pahala dari Allah. Sebaliknya, jika tidak dilaksanakan diancam dosa. Ulama jumhur berpendapat bahwa wajib sama dengan fardu dalam berbagai masalah, kecuali dalam satu hal, yaitu dalam masalah ibadah haji. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, fardu adalah tuntutan untuk bertindak dalam bentuk pasti, dan tuntutan itu ditetapkan dengan dalil yang qat'i serta tidak mengandung keraguan, sedangkan wajib ditetapkan dengan dalil zani tetapi masih mengandung keraguan. B. Pembagian wajib. 1. Dari segi waktu pelaksanaannya. Wajib mutlak, kewajiban yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya. Contoh, mengqadha puasa Ramadan yang tertinggal, membayar kafarah sumpah. Wajib muakkad, kewajiban yang pelaksanaannya ditentukan dalam waktu yang tertentu dan tidak sah dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan. Jenis wajib ini dibagi menjadi 3, yaitu wajib muasa, kewajiban yang waktu disediakan untuk melakukannya melebihi waktu pelaksanaannya. Contoh, sholat zuhur. B. Wajib mudahyak, kewajiban yang sama waktu pelaksanaannya dengan waktu yang disediakan. Contoh, puasa Ramadan. C. Wajib zu syabaini, gabungan antara wajib muasa dan wajib mudahyak. Contoh, ibadah haji. 2. Haram. Pengertian haram. Kata haram secara etimologi berarti sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Secara terminologi, usul fikih, kata haram berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, di mana orang yang melanggarnya dianggap durhaka dan dia diancam dengan dosa, dan orang meninggalkannya karena mentaati Allah diberi pahala. Contoh, larangan berzina. 3. Makruh. Pengertian makruh. Secara bahasa, kata makruh berarti sesuatu yang dibenci. Dalam istilah usul fikih, makruh adalah sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, dan jika ditinggalkan akan mendapat pujian, dan jika dilanggar tidak berdosa. 4. Mubah. Pengertian mubah. Secara etimologi, mubah artinya boleh, atau disebut juga mazun, yang diizinkan, atau izar penjelasan. Secara terminologi, ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama usul fikih, yaitu 1. Sesuatu yang diserahkan syar'i kepada mukallaf untuk melaksanakan atau tidak. 2. Menurut Imam Asy-Syaukani adalah sesuatu yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapat pujian. B. Pembagian hukum wadi. Pengertian sabab. Sabab secara etimologi adalah sesuatu yang memungkinkan dengannya sampai pada sesuatu tujuan. Secara terminologi, sabab adalah sesuatu yang keberadaannya dijadikan syar'i sebagai pertanda keberadaan suatu hukum, dan ketiadaan sabab sebagai pertanda tidak adanya hukum. Misalnya, Allah menjadikan zina sebagai sabab ditetapkannya hukuman, karena zina itu sendiri bukanlah penyebab ditetapkannya hukuman, tetapi penetapan hukuman itu adalah dari syar'i. 2. Pembagian sabab.
dari segi kaitannya dengan kemampuan mukallaf, sabab yang merupakan perbuatan mukallaf dan mampu dilakukan. Misalnya, jual beli yang menjadi penyebab pemilikan harta, pembunuhan sengaja menyebabkan dikenakan hukuman, dan akad nikah disebabkannya dihalalkan hubungan suami istri. Bab al-masyru' yaitu semua yang membawa pada kemaslahatan dalam pandangan syar'i, sekalipun dibarengi kemafsadatan secara zahir seperti jihad. Dari segi pengaruhnya terhadap hukum, ashabul musyir fi hukmi atau ikhlal. Contoh, mabuk sebagai sabab yang berpengaruh pada hukum, yang merupakan ilat keharaman khamar. 4. Dari segi jenis musabab, sebab bagi hukum taklifi seperti munculnya hilal sebagai petanda kewajiban puasa. Dari segi hubungan sabab dengan musabab, sebab al-ashri seperti tergelincirnya matahari sebagai sebab wajibnya sholat zuhur. 2. Syara'. Pengertian syar'. Secara etimologi, syar' ialah syarat atau alamah atau pertanda. Secara terminologi ialah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan berada di luar hukum itu tersendiri, yang ketiadaannya hukum pun tidak ada. B. Macam-macam syarat. 1. Dari segi kaitannya dengan sabab dan musabah dibagi menjadi 2. A. Al-syarat al-mikamil li al-sabab, atau syarat penyempurnaan sebab, seperti haul dalam kewajiban zakat pada harta yang telah mencapai 1 nisab. 2. Al-syarat al-mikamil i al-musabab, atau syarat yang menjadi penyempurnaan bagi musabab, seperti kemampuan menyerahkan barang sebagai penyempurnaan sebagai akad jual beli. Mani'. Pengertian mani'. Secara etimologi, mani' berarti halangan, sedangkan secara terminologi adalah sifat zahir yang dapat diukur, yang keberadaannya menyebabkan tidak adanya hukum atau ketiadaan sebab. 4. Sah, fasad, dan batal. A. Pengertian sah, fasad, dan batal. Secara etimologi, sah atau siha atau sahih artinya sakit. Secara terminologi, sah yaitu tercapainya sesuatu yang diharapkan secara syar'a apabila sebabnya ada, syaratnya terpenuhi, halangan tidak ada, dan berhasil memenuhi kehendak syar'a pada perbuatan itu. Secara etimologi, fasad berarti perubahan sesuatu dari keadaan yang semestinya. Secara terminologi, menurut jumhur ulama sama dengan batal, sedangkan menurut ulama Hanafiyah adalah kerusakan yang tertuju pada salah satu sifat, sedangkan hukum asal perbuatan itu disyaratkan. 5. Azimah. A. Pengertian azimah. Secara etimologi, azimah adalah tekad yang kuat, sedangkan secara terminologi adalah hukum yang telah disyariatkan Allah kepada seluruh hambanya sejak semula. Jumhur ulama menyatakan bahwa yang termasuk azimah adalah kelima hukum taklifi, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. 6. Ruksah. Pengertian ruksah. Secara etimologi, ruksah berarti kemudahan, kelapangan, dan kemurahan. Secara terminologi, Imam Al-Baidawi menyatakan, yaitu hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil karena adanya uzur. Jadi, ruksah adalah keringanan dan kelapangan yang diberikan kepada seorang mukallaf dalam melakukan perintah dan menjauhi larangan. C. Membuat hukum atau hakim. Pembuat hukum syar'i dalam pengertian Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menciptakan manusia di atas bumi ini, dan Dia pula yang menetapkan aturan-aturan bagi kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan kepentingan hidup di dunia maupun untuk kepentingan hidup di akhirat, baik aturannya menyangkut hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Baik, itulah tadi penjelasan hukum syara dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.